Pemilihan calon gubernur bersama calon wakil gubernur di berbagai macam daerah Indonesia telah dilaksanakan, maka masyarakat Indonesia mulai penasaran tentang hasil perhitungan cepat dari berbagai macam provinsi yang ada di negara Indonesia, di mana pada video kali ini kita hanya akan membahas 5 tempat saja teman-teman mengenai cagup dan juga cawagup, siapa yang akan menang dan apakah mereka berlangsung satu putaran atau 2 putaran. Dimana menariknya pada pemilihan politik di tahun 2024 calon gubernur dan juga calon wakil gubernur, Prabowo Subianto menyampaikan kalau di Pilkada serentak 2024 yang kalah tetap harus bisa bekerja sama seperti yang pernah dilakukan oleh Prabowo Subianto ketika kalah melawan Joko Widodo di pemilu sebelumnya teman-teman. Bahkan salah satu PDIP juga mengatakan bahwa Prabowo ingin merangkul politik dan tidak ada kata cawe-cawe di dalamnya, sehingga ini merupakan salah satu bentuk sindiran nih teman-teman dari PDIP kepada Joko Widodo. Tapi terlepas dari itu semua, Pilkada 2024 terlaksana dengan bagus ya teman-teman, ataupun lancar dan tidak ada kerusuhan. Lalu bagaimana hasil hitung cepat di berbagai macam daerah yang ada di Indonesia? Memang masih belum 100% suara sudah masuk, tetapi hitung cepat ini sudah menjadi salah satu perwakilan ya teman-teman, karena suara masuknya sudah lebih dari 50%. Kita akan berkacamata ke Pilkada Jawa Tengah 2024. Di sini untuk suara yang sudah masuk rata-rata sudah 84%, tetapi Andika kalah ya teman-teman dengan polling 40 hingga 42%. Jadi kemungkinan besar untuk Pilkada Jawa Tengah hanya akan berlangsung satu putaran. Jadi selamat kepada Bapak Lutfi dan juga Taj Yassin teman-teman. Lalu kita akan berganti provinsi. Sehabis dari Jawa Tengah kita akan menuju ke provinsi selanjutnya, di mana banyak sekali masyarakat Indonesia yang penasaran terhadap pilkada di berbagai macam tempat yang ada di Indonesia, seperti salah satunya teman-teman pilkada di Banten, di mana jumlah suara yang masuk sudah 85% dan selisih suaranya adalah 58 dan 41%, jadi cukup jauh. Maka di tempat Banten hanya akan berlangsung satu putaran. Jadi selamat kepada Bapak Andra Soni dan Bapak Dimyati teman-teman, karena hanya berlangsung satu putaran saja, karena memang hanya ada 2 kandidat dan selesai teman-teman. Lalu selanjutnya di Sumatera Utara, nama dari Bobi memenangkan mutlak ya teman-teman dengan selisih poin 62% dan 37%, dan suara yang masuk sudah 95%. Jadi nama dari Bobi bersama Surya akan memenangkan pilkada di Sumatera Utara. Jadi selamat kepada Bapak Bobi dan juga Bapak Surya. Selanjutnya yang bikin banyak orang penasaran adalah pilkada di Jawa Timur dan juga Jakarta, karena calonnya lebih dari satu. Untuk di Jawa Timur sendiri suara yang masuk sudah 56%, tetapi nama dari Kofifa memimpin ya teman-teman dengan perolehan suara sebanyak 58%. Jadi kemungkinan besar pilkada di Jawa Timur hanya akan berlangsung satu putaran saja, karena selisih dari 58% ke 32% itu cukup jauh. Jadi kemungkinan besar pilkada di Jawa Timur akan berlangsung satu putaran dan akan dimenangkan oleh Kofifa bersama Bapak Emil ya teman-teman. Jadi selamat kepada Ibu Kofifa dan juga Emil. Lalu bagaimana dengan pilkada di Jakarta? Ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Banyak orang mulai bertanya-tanya apakah Jakarta akan berlangsung satu putaran atau 2 putaran, karena memang selisih poinnya cukup signifikan, di mana jumlah suara yang masuk beragam teman-teman, ada yang 48% sampai 78%, dan nama dari Pramono bersama Rano Karno di sini sangat sulit untuk mencapai 50% lebih teman-teman. Jadi kemungkinan besar pilkada di Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Nanti Ridwan Kamil akan melawan Pramono ya teman-teman di putaran kedua. Karena di sini nama dari Pramono bersama Rano Karno sangat
jarang mendapatkan suara 50%, kebanyakan 49%, walaupun hitung cepatnya masih belum 100% ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan 1 putaran, tapi di satu sisi ada juga kemungkinan 2 putaran. Jadi bagaimana komentar dari teman-teman mengenai pilkada di tahun 2024? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.